Oke. Udah mulai di-record ya? Oke. Kepencet. Itu gimana ini teh? Nah, oke. Pas 6.50 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kewarasan, kemudahan, kelancaran semuanya oleh Allah yang harus patut kita syukuri. Harus patut kita syukuri terus, walaupun sakit, walaupun ada sesuatu yang mengganjal, tetap harus disyukuri. Selamat datang para orang tua hebat. Terima kasih atas antusiasnya sampai grup penuh ya. Alhamdulillah, senang sekali. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Yang sakit diberikan kesembuhan, pulih, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, langsung saja ya, untuk memanfaatkan waktu, saya akan bacakan rules dan rundown webinar kita kali ini. Oke, rules yang pertama, diharapkan peserta fokus menyimak pemateri saat menjelaskan. Jadi saat nanti Pak Dokter menjelaskan, dimohon untuk menyimak materinya. Setelah dokter selesai menjelaskan, saya akan membuka pertanyaan. 3 raise hand. Yang pertama, pertanyaan raise hand. Yang kedua, chat, lewat chat. Dan selanjutnya bergiliran selama waktu masih tersedia. Jadi misalkan udah ada 6 pertanyaan, nah misalkan udah selesai, dijawab masih ada waktu, nanti akan saya buka lagi 3 raise hand. Nah, format untuk pertanyaan raise hand adalah nama, domisili, karena nanti langsung berinteraksi dengan Pak Dokter ya, dan juga pertanyaan chat. Formatnya nama, usia anak, dan pertanyaan. Jadi 3 chat. Jadi kalau misalkan nanti udah masing-masing udah baca, saya mau bertanya tapi udah ada 3 chat, ya ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Tapi nanti insya Allah ada admin yang menyetop buat kita usaha on time ya. Nah, selama narasumber menjawab, selama Pak Dokter menjawab, diharapkan peserta menyimak tanpa interupsi apapun. Jadi benar-benar didengarkan di saat Pak Dokter menerangkan. Oke, Masya Allah, sekali. Nah, nanti 2 menit lagi insya Allah Pak Dokter akan ikut join. Tadi bilangnya 6.55 ya. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih. Wah, sudah banyak ya. Ada Bunda Ade, Indrayani, ada Bunda Anissa, Bunda Alifia Hafiza, Bunda Ananda Ruli, Bunda Anindya Sekar Putri, Bunda Arista, Bunda Afi, Bunda Eni Rikhafikhtiari, Bunda Firdiani. Oh, Masya Allah, banyak banget ya. Ada yang dari Boyolali, Depok, Bogor. Terus tadi di chat ada yang dari Riau ya, Pekanbaru ya. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Nah, perlu diketahui Bu-Ibu, teman-teman semuanya, Dokter Fitri Hartanto ini adalah dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang pediatri
Pediatri Sosial. Saat ini sedang menjabat sebagai Ketua IDAI Jateng. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi Masya Allah ya, kita bersyukur, benar-benar bersyukur kita bisa bertemu dengan sosok yang super sibuk ya, bisa dibilang ya, super sibuk. Tapi masih bisa mau memberikan waktunya, tenaga, dan ilmunya. Ya ibu-ibu, jadi nanti tetap ilmunya saat dokter menjelaskan, benar-benar kita catat dan kita pahami, kita gosok kita. Mau bawa kemana, Bu? Ya. Ya. Sama. Nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum di mute, tolong di mute dulu ya Ibu. Kenapa? Ibu pun nonton TV, nonton HP, nonton TV. Nonton SM-pop. Barunya Alfi kayak SM-pop. Apa tuh? Ambil sepot. Oke, apa Pak Dokter sudah ada ya, Kak Mar? Mute, di mute. Iya. Sambil menunggu Pak Dokter ya. Kak Mar, Pak Dokter belum masuk? Iya, belum. Oh ya, oke ditunggu. Oh iya, kalau bisa ya bisa on cam kalau bisa. Tapi kalau misalkan nggak bisa off cam nggak apa-apa. Masya Allah, udah waktu Isya. Assalamualaikum. Insya Allah. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Ibu Ayu. Kak Ayu aja kali ya Iya, manggilnya. boleh. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat ya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Mau Sehat ya. ya, alhamdulillah, amin. Insya Allah lagi senggang waktunya ya, Dok ya?
Barusan aja selesai meeting itu. Oh, Masya Allah, tuh Bu Ibu benar-benar bersyukur kita ya Bu ya. Dipertemukan dengan Pak Dokter yang super sibuk, tapi masih bisa menyempatkan waktunya mau menyampaikan ilmu yang harus mengedukasi ya Pak ya Pak Dokter ya. Iya, tugas kita. Terima kasih sebelumnya Pak Dokter. Waalaikumsalam, Ibu Rina. Ada yang sudah menyapa. Oke, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 7. Mau langsung dimulai, Dok? Ya, silakan. Oh iya, langsung. Tadi sudah saya buka, tinggal menunggu. Oh, sudah dibuka. Iya. Oh, okay. Jadi langsung Ya, materi. baik ya. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, para orang tua, ayah bunda, parent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Alhamdulillah kita bisa bertemu di malam hari ini, ya, belajar bersama bagaimana mendampingi anak-anak kita, ya, supaya tentu saja yang kita harapkan tumbuh kembangnya optimal. Ya. Saya bisa dikasih kesempatan untuk co-host biar saya bisa sharing screen saya. Kak Mar bisa Mbak Yu, suara saya udah cukup terdengar? Jelas? Ya, terdengar Dok. Jelas. Kak Mar, minta tolong Pak Dokter. Ya. Oke, belum bisa. Belum bisa. Kak Mar. Panggilan kepada Kak Mar. Minta tolong. Sebentar ya, Dok. Ya. Insya aku belum. Belum bisa? Ya, sebentar. Aduh, kemana dokter? Oh iya. Sudah, Kak Mar? Kak Mar. Sabar. Yes, kayak. Yes, oke. Aku ganti-ganti. Ya. Ya, sudah terlihat jelas slide saya. Oh, oke. Sudah, Dok. Sudah? Ya. Ya, baik. Ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Insya Allah semua udah Isya ya. Udah sholat Isya ya, udah makan malam. Jadi kita santai sedikit membahas mengenai pentingnya kualitas tidur anak di periode emas. Nah, sebelumnya kita sedikit melihat di sini ya, bahwa orang tua itu wajib tahu ya, bagaimana anak bisa tidur secara bermutu. Karena penting bagi tumbuh kembang anak-anak kita ya. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit kenapa periode emas atau golden time atau yang sering sekali dikenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan anak ya. Nah, di usia 1000 hari pertama kehidupan itu meliputi kehidupan di dalam kandungan yang kalau dijumlah itu 280 hari dan setelah dia lahir sampai usia 2 tahun.
Ini kalau di jumlah 720 tambah 280 sekitar 1000 hari pertama. Nah, apa sih yang terjadi di sini? Nah, kita harus tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak ini, begitu bayi ini lahir, percepatan pertumbuhan sel otak itu 25%. Ya, dari maturasi sampai dewasa. Jadi dewasa itu 100%, 25% ya, begitu lahir. Nah, setelah itu 2 tahunnya lebih cepat lagi, jadi 80%. Ya, tinggal 20% sejak 2 tahun sampai dewasa. Nah, dikurangin lagi 15%. Jadi 95% itu ada di 6 tahun pertama. Ya, sisanya setelah dewasa. Nah, sehingga kita sebagai orang tua harus memahami pentingnya di usia-usia ini. Ya, kalau kita tidak sadar ya, 2 tahun pertamanya kok lupa, ini masih ada kesempatan, 15% percepatan otak itu bisa kita gunakan. Tapi jangan sampai terlambat sebisa-bisanya, sehingga 80% ini kita pakai semua. Ya. Kenapa kita harus pakai semua? Nah, memang sampai usia 6 tahun itu otak, sel-selnya, ya, sel saraf itu sangat sensitif, makanya disebut sebagai fase sensitif. Sensitif bagaimana? Apapun yang diberikan rangsangan pada anak itu akan direspon oleh anak. Ya, kenapa? Karena percepatan sel-selnya cukup tinggi. Nah, kalau kita di dalam usia fase ini kita berikan rangsangan yang salah, maka anak pun akan merespon. Ya, yang salah itu seakan-akan dianggap anak itu menjadi hal yang benar. Nah, bahayanya di situ. Kita sudah mengisi 6 tahun pertamanya sebagai stimulasi yang salah, ya, atau rangsangan yang salah. Nah, lebih-lebih di 2 tahun pertama yang kita sebut sebagai fase kritis. Nah, fase kritis ini artinya percepatan organ-organ tubuh anak, ya, dalam hal ini otak, 80% itu terjadi di 2 tahun ini. Nah, kalau 2 tahun ini tidak kita gunakan, fase ini nggak akan kita jumpai lagi di fase berikutnya. Nah, di fase kritis itu ada beberapa organ yang pertumbuhannya cepat. Nah, optimalnya pertumbuhan organ itu sebetulnya ada di 6 bulan pertama, makanya disebut sebagai fase pembuka. Nah, fase pembuka itu sangat penting, ya, sehingga pada saat kita memberikan ASI, kenapa sampai usia 6 bulan eksklusif, ya, karena di situ memang anak benar-benar membutuhkan stimulasi, membutuhkan nutrisi untuk mengoptimalkan fase pembuka ini. Ya. Nah, apa sih yang terjadi di fase ini? Di fase pembuka, kita lihat di sini, ternyata organ sensori, ya, organ sensori di sini, organ penglihatan, organ pendengaran, organ perabaan, itu cukup cepat. Dan organ-organ ini yang akan membentuk kemampuan dia berbahasa sampai usia 6 bulannya, dan sampai usia 2 tahunnya, ini mendukung aspek kognitifnya. Jadi kalau di fase ini tidak kita optimalkan, maka aspek kognitif anak akan terganggu, ya. Nah, aspek kognitif itu sangat ditentukan oleh aspek bahasa, lingual. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, kalau kita optimalkan di 6 bulan pertama, bahasanya oke, maka pada saat fase eksplorasi ini anak akan terfasilitasi. Ya, begitu bahasanya normal, ya, setelah usia 12 bulan, ya, maka anak akan sering bertanya tuh, "Mah, ini apa? Pah, itu apa?" Nah, pada saat dia bereksplorasi, pengalaman-pengalaman baru itu dia dapatkan, sehingga akan memperkuat sirkuit otak untuk mengoptimalkan aspek kognitifnya. Ya. Baik, saya lanjutkan sekarang, ya. Jadi yang penting di situ bagaimana orang tua bisa mengoptimalkan di usia 2 tahun pertamanya. Nah, sekarang kita bicara mengenai tidur. Bayi banyak tidur, apakah normal? Ya, apakah dia sakit?
tentu tidak seperti itu ya. Kita membaginya. Kalau dia banyak tidur artinya sakit, kalau dia tidak banyak tidur normal ya. Kebutuhan tidur itu tergantung dari usianya. Semakin muda, semakin banyak kebutuhan tidurnya. Nah, kita lihat di sini ya yang disebut sebagai tidur itu ya. Tidur itu adalah keadaan di mana terjadi penurunan atau kehilangan kesadaran secara natural yang ditandai dengan pengurangan aktivitas motorik dan sensorik, di mana bayi masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan. Artinya beda dengan pingsan. Ya, kalau pingsan kita rangsang sangat sulit, ya, karena kesadarannya menurun, ya, atau koma. Nah itu beda lagi. Nah sekarang kita lihat bahwa fungsi organ tubuh itu meningkat pesat pada saat anak ini tidur, terutama fungsi otak. Nah, kita tadi udah lihat percepatan pertumbuhan sel otak di 2 tahun pertama 80%. Nah, kalau nanti terganggu, pasti akan ada masalah. Ya, kenapa? Karena di situ metabolisme hormon akan keluar pada saat bayi ini tidur atau anak ini tidur. Sehingga kalau hormon pertumbuhannya tidak keluar, maka bayi pun nantinya ya tidak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya. Nah, sedangkan fungsi hormon pertumbuhan sendiri sangat banyak di sini, ya, memacu pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan, memberikan stimulasi pada pertumbuhan semua sel-sel tubuh, memberikan stimulasi juga pada tulang, termasuk mineralisasi tulang, dan meningkatkan sintesa protein dari pada saat anak ini istirahat. Makanya tidur itu merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan seseorang, ya, yang meliputi akan pengaruh perkembangan fisik, neurohormonal, kognitif, dan perilaku ya di awal kehidupannya. Kalau anak sudah ada masalah tidur di awal kehidupannya, pasti ada gangguan perilaku ke depannya nanti. Nah, antara tidur dan gangguan yang disebabkan itu kalau tidak kita atasi akan menjadi seperti lingkaran setan yang tidak terputus. Ya. Pada saat kualitas tidur terganggu, hormon, ya, saraf atau sel saraf, imun tubuh itu terganggu. Pada saat imun tubuh terganggu, anak gampang sakit. Nah, kalau anak sakit, maka kualitas tidurnya juga terganggu. Kualitas tidur terganggu akan mempengaruhi pengeluaran hormon, pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu, dan seterusnya seperti itu. Sehingga pada saat kita berhadapan dengan anak-anak yang mempunyai masalah atau gangguan tidur, kita harus segera lakukan intervensi. Ya. Nah, kapan bayi itu mulai melakukan adaptasi? Kita tahu bahwa hampir ya selama di dalam kandungan anak itu tidak bisa kita pastikan ya kapan tidurnya. Apakah ibu tidur, anak juga tidur, ya? Apakah bayi di dalam kandungan tidur, ibunya juga tidur, atau sebaliknya ya. Nah, perbedaan lingkungan dalam kandungan dan luar kandungan ini sangat mempengaruhi di saat anak ini harus lahir. Nah, bayi selama di dalam kandungan memang tidak terpapar waktu siang dan malam, sehingga setelah bayi lahir tentunya butuh adaptasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan di luar kandungan. Ya. Nah, awalnya itu bayi baru lahir akan tidur lebih lama pada siang hari dibanding pada malam hari. Ya. Justru pada malam hari di awal-awalnya orang tua pada begadang, ya, karena anak mulai waktunya banyak minumnya, ya, minumnya lebih kuat dibanding siang hari. Di awal kehidupan anak, usia 0 sampai 3 bulan gitu ya, pola tidur anak tergantung dari lapar dan kenyangnya. Nah, mulai setelah usia 4 bulan, anak terbangun bila lapar dan tertidur bila kenyang. Nah, setelah itu pola tidur harus kita sesuaikan dengan ritme pola tidur kita, pola tidur orang tua ya setiap harinya. Mengikuti ritme gelap terangnya lingkungan ya. Kemudian untuk fase tidur, ya.
yang perlu kita ketahui bahwa dalam siklus tidur itu ada fase-fase tidur yang nanti akan mempengaruhi kedalaman dan akan mempengaruhi apa yang akan diakibatkan bila fase tidur itu terganggu. Ya, fase tidur itu ada dua ya, fase REM dan non-REM. Nah, yang penting di sini yang dibedakan adalah pada saat tahap 3 dan tahap 4 atau fase tahap 3 dan tahap 4 ini diusahakan setiap anak mulai masuk ke dalam siklus tidur, fase tahap 3 dan 4 ini harus tercapai, fase non-REM ya. Karena di situ sangat mempengaruhi dari aspek, lebih banyak aspek fisik ya, yang akan dipengaruhi. Sedangkan untuk aspek mental emosional ya biasanya anak ini harus mencapai fase tahap 3 atau fase 3 di dalam siklus tidurnya, disebut sebagai tahap REM. Nah, kita bisa kenali pada tahap REM itu anak sudah mulai tidur lebih nyaman ya, kemudian bisa kita lihat pola pernafasannya itu lebih teratur, dan sering sekali kita dapatkan anak-anak kita pada saat tidur juga keringat berlebihan ya. Kenapa? Karena di situ memang perkembangan otak membutuhkan kalori ya, yang didapatkan dari nutrisi untuk membantu pertumbuhan sel-sel sarafnya, sehingga dia akan mencapai optimalnya sel-sel saraf itu dalam perkembangannya. Nah, di sini untuk kita bisa mengenali tidur yang aktif atau tidur REM ini, biasanya kita memang nggak tahu ya, tidak bisa menanyakan bayi ini tadi mimpi nggak nak, ya tidak akan bisa. Tapi kita bisa lihat kalau anak ini ada gerakan bola mata dan mimik wajahnya, kadang orang tua mengira ya ini anak ini sedang dimomong ya, diajak ngomong sama yang ngomong gitu ya. Waktu tidur dia senyum-senyum ya, kadang ketawa. Nah, ini sebetulnya dia masuk ke dalam fase tidur REM ya. Sedangkan di tidur non REM itu wajahnya lebih tenang dan rileks serta tidak ada mimpi. Ya. Nah, berikut adalah kebutuhan tidur pada bayi sampai usia anak 18 tahun. Tentunya semakin bertambah usia, kebutuhan tidurnya juga akan berkurang ya dibanding usia lebih muda. Nah, sebetulnya kualitas tidur anak ini bukan hanya tergantung dari anak atau yang menyebabkan anak tidak mau tidur atau tidak bisa tidur atau tidurnya terganggu. Itu bukan masalahnya pada anak saja, tetapi bagaimana lingkungan ya yang di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah interaksi antara anak dan orang tua serta kebiasaan dan perilaku orang tua untuk mengadaptasikan anak di dalam perilaku tidurnya. Nah, ini yang sangat penting di sini bahwa 57% anak dengan masalah tidur itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan ibunya ya. Jadi hati-hati. Anak itu gampang sekali pada saat merasa dirinya tidak nyaman ya akan mempengaruhi anak ini dalam fase tidurnya. Nah, setelah kita tahu bahwa untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, anak itu butuh nutrisi, anak ini butuh tidur. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Apakah memenuhi nutrisi pada saat tidur? Ya, tentu tidak demikian. Ya, nanti jadinya akan seperti ini. Enzo is so tired, kita lihat di sini. but he's hungry Anak lagi still. tidur, diberikan makan. Ya. Tentu ini bukan pembelajaran yang baik. Ya. Tentu ini akan mengganggu tidurnya anak. Nah, bukan ini yang kita harapkan. Ya. Karena dia secara tidak sadar ya. Hanya I don't know how he knows the spoon's there, but he does. Lapar, His dia sense ngantuk, of food
dua-duanya terjadi, ya dipaksakan makan seperti ini. Nah, di sini kita sudah memahami bahwa gangguan tidur bisa berupa kualitas tidur, bisa berupa kapan anak ini mulai tertidur, atau bisa berupa jumlah tidurnya tidak sesuai dengan kelompok usianya, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan perilaku mental emosional dari lingkungannya, yang nanti juga akan mempengaruhi fungsi dan perilaku anak, sehingga berakhir ke masalah pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Nah, mengenai jenis atau variasi tipe gangguan tidur itu sangat banyak. Ya. Namun kita bisa tahu bahwa kapan anak bisa disebut gangguan, ada masalah atau gangguan tidur, sebetulnya yang disebut gangguan, ya kalau disebut gangguan, maka kejadian itu akan terus-menerus selama lebih atau sama dengan 3 bulan, ya, atau sama dengan 3 kali seminggu, ya. Jadi ada perilaku atau gangguan tidur paling tidak lebih atau sama dengan 3 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut. Nah, itu sudah menjadi harus kita asesmen sebagai gangguan tidur, ya. Nah, pada saat anak ini nanti kita harus biasakan tidur, maka kita juga harus tahu yang kita sebut sebagai ritme sirkadian, ya. Ritme sirkadian itu ritme hormonal. Di situ selain hormonal juga ada beberapa faktor-faktor imunologis yang terjadi secara berulang selama 24 jam, ya. Naik turun gitu. Termasuk juga hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan itu keluar setelah 1,5 jam kurang lebih pada saat setelah sekresi melatonin. Ya, sekresi melatonin itu terjadi di malam hari di jam-jam 8 sampai jam 10-an, ya. Jam 8 sampai 9, 10-an sekitar sini. Nah, mulai hormon pertumbuhan ini mulai jam 9:30 sampai sekitar 2:30. Nah, sebisa mungkin nanti pada saat anak-anak ini tidur, ya, kita usahakan anak-anak harus di jam-jam ini tidak terganggu tidurnya. Ya. Diharapkan anak sudah masuk fase tidur siklus 3, 4, dan 5. Ya. Sehingga semua aspek untuk tumbuh dan berkembangnya akan menjadi optimal. Nah, kapan sih? Ya, banyak pertanyaan juga. Seorang anak tidak boleh dipaksa, ya, tidak boleh dipaksa untuk tidur siang. Nah, kebutuhan tidur siang, ya, dari satu literatur ini dikatakan bahwa setelah usia 3 bulan, ya, setelah usia 3 tahun, tidur siang anak tidak banyak dibutuhkan. Ya, kebutuhannya sangat sedikit di usia 3 tahun, ya. Sehingga kita bisa memulai, ya, tidak membiasakan anak untuk tidur siang setelah usia 3 tahun. Namun, ya, ada tetapinya, namunnya. Kalau kita lihat total kebutuhan tidur anak ini masih belum mencukupi di malam harinya, maka kita bisa menambah pada siang harinya. Nah, orang tua bisa mengira-ngira apakah anak saya mengalami kemungkinan gangguan tidur. Ada tools yang disebut BES, adalah singkatan yang sederhana yang dapat digunakan sebagai panduan anamnesis dari 5 area gangguan tidur atau masalah tidur. Ya. Mengenai waktu tidur, kemudian mengenai mengantuk yang berlebihan di siang hari, kemudian terbangun pada malam hari, ya, kemudian regulasi dan lama tidur terganggu, dan ada masalah mengorok pada saat tidur. Nah, tetapi kita bisa secara singkat, ya, mengenali bahwa anak kita punya masalah tidur dengan
kita mengira bahwa lama tidur anak dalam 24 jam apakah sesuai dengan kelompok umurnya, ya. Anak saya usia sekian, mestinya kebutuhan tidur anak sekian, ya, tapi kok kurang atau kok terlalu berlebihan. Nah, ini sudah kita curiga suatu gangguan tidur. Kemudian juga tertundanya waktu tidur. Biasanya anak saya tidurnya jam 8. Ini kenapa kok jam 11 belum tidur? Jam 1 malam belum tidur. Nah, kemungkinan anak ini ada masalah tidur. Kemudian terbangun lebih dari 3 kali dalam siklusnya, di tidur malam hari, dan terbangunnya lebih dari 30 menit. Ya, ini kita bisa kategorikan anak sudah mengalami gangguan tidur. Nah, bagaimana untuk mencegah terjadinya gangguan tidur? Maka orang tua harus mengenal yang kita sebut sebagai sleep hygiene. Sleep hygiene ini adalah istilah untuk mempersiapkan anak agar tidur berkualitas dengan cara mengatur lingkungan dan perilaku menjelang tidur. Ya, ada lagi yang kita sebut sebagai sebetulnya intervensi untuk merubah perilaku tidur pada anak. Ya. Kemudian, nah ini beberapa cara untuk mempersiapkan anak pada saat menjelang tidur. Di antaranya orang tua dan anak harus bersepakat dulu, ya. Orang tua dalam hal ini ya ayah sama ibu, ya. Bagaimana membuat kesepakatan dalam keluarga untuk menentukan jadwal tidur yang teratur, ya. Misalnya disepakati jam 8 malam atau jam 9 malam, silakan, ya. Nanti tinggal menghitung anak kita usia berapa, kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum, ya. Kemudian harus mematuhi jadwal tersebut bahkan saat hari libur, ya. Kemudian menciptakan kamar tidur sebagai ruang yang tenang, agak redup, dan nyaman. Nah, agak redup itu upaya kita membedakan supaya anak mengenal bahwa, oh ini waktunya mulai tidur. Ya. Jadi, kalau dalam kamar itu lampu tidak ada yang membedakan antara ini waktunya tidur, ini waktunya bermain, maka anak tidak akan mengenal bahwa oh ini sudah waktunya tidur, ya. Sehingga kita bisa mensuasanakan dengan cara meremangkan lampu supaya anak bisa tahu bahwa oh ini waktunya tidur. Kemudian tidak meletakkan alat audiovisual pada ruang tidur. Kemudian juga tidak boleh melihat layar atau screen 1 jam sebelum tidur, baik itu televisi, ya, video, atau smartphone. Kemudian sebagai pengantar, bacakan anak dengan dongeng-dongeng yang menarik, tidak menakutkan dalam isi dongeng itu, dan juga tidak membuat anak senang berlebihan. Ya, karena ini juga nanti akan mempengaruhi kualitas dari tidur anak itu. Kemudian kita hindari aktivitas fisik berlebihan menjelang tidur. Nah, biasanya bermain. Ya. Kita hindari aktivitas bermain sebelum tidur. Jadi kadang di kamar masih mainan lari-larian, ya. Setelah itu langsung tidur. Nah, itu tidak kita sarankan karena akan mempengaruhi kualitas tidur. Kemudian juga pada saat jam-jam sudah mulai menjelang mau tidur, ya. Hindari kemarahan atau kegembiraan berlebihan menjelang tidur. Kemudian sebelum waktu tidur, biasakan anak terbiasa dengan membersihkan diri, ya, termasuk gosok gigi, ya, memakai baju, ya, yang bersih, baju tidur, gitu, ya, supaya ada pengetahuan bahwa untuk sebelum tidur ini biasanya yang akan dia lakukan. Kemudian juga dalam memberikan makan atau minum paling tidak 1 jam sebelum tidur, ya, kecuali untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur yaitu satu, faktor fisik tentunya, ya. Kalau anak sakit tentu kualitas tidurnya juga akan terganggu. Kemudian faktor biologis, ya. Anak lapar pasti kualitas tidurnya akan terganggu. Faktor lingkungan, ya, kebisingan dan lain-lain, ya.
Kemudian faktor emosional, ya tadi ya kalau menjelang tidur dimarahin, ya tentu akan terbawa dalam siklus tidurnya. Kemudian faktor budaya, ya budaya tidur bersama dengan banyak anggota keluarga, ini sering sekali di Indonesia masih seperti ini ya. Tapi kita mencoba nanti ada plus minusnya di usia-usia tertentu ya untuk membiasakan tidur sendiri pada anaknya. Nah, kebiasaan tidur ini kita bisa kenali dari pertanyaan kunci juga ya, di mana kita bisa tanyakan apakah anak memiliki jadwal tidur yang tetap ya. Kalau anaknya sudah jam 8 selalu minta pengantar untuk tidur ya, artinya anak ini tidak ada masalah dengan tidur ya. Kemudian apakah terdapat masalah dengan waktu tidur ya. Kemudian apakah anak terbangun pada malam hari lebih dari 30 menit. Apakah anak ada masalah pernapasan saat tidur, sesak, ya, ngorok dan lain-lain. Apakah ada perilaku khusus saat tidur ya. Bangun tidur marah-marah atau bangun tidur nangis-nangis, ya jerit-jerit ya. Apakah anak sulit dibangunkan pada pagi hari? Nah, ini juga masalah tidur ya. Atau mengantuk pada siang hari. Ya. Nah, pada saat kita mencurigai anak kita ada masalah tidur, yang harus kita lakukan adalah mencatat pada lembar catatan tidur. Ya. Jadi lembar catatan tidur dalam seminggu, ya, ini harus terisi pada saat anak di jam-jam tidurnya, ini dicoret saja jam tidurnya. Ya. Kemudian kapan anak ini terbangun, dikasih tanda panah ke atas ya. Kapan anak ini mulai tidur dikasih tanda panah ke bawah ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita tahu bahwa anak ini mulai tidurnya untuk malam jam 23 ya. Ini jam 23, kemudian dia terbangun jam 7 ya. Jam 7, kemudian dia tidur lagi jam 12, terbangun jam 13, kemudian tidur lagi jam 15, bangun jam 16, ya demikian seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa pola tidurnya seperti ini. Ya, ini akan membantu dokter di dalam memberikan tata laksana ya, dan mengevaluasi hasil dari intervensi atau tata laksana yang diberikan. Termasuk lembar perilaku tidur. Ya. Kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan gangguan tidur, maka di tanggal berapa, jam berapa, dituliskan di situ perilaku saat dia tidur. Ya. Pada saat menjelang tidur atau pada saat dia tidur, ya, kita bisa lakukan di sini dan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Ini juga bermanfaat pada saat kita ingin memberikan intervensi pada anak. Ya. Nah, prinsip dari melakukan tata laksana pada anak ya adalah yang pertama melalui konsep 3 step intervensi. Ya. Ini langkah-langkah yang harus dituju. Langkah pertama adalah memperkenalkan ritme tidur bangunnya yang teratur. Ya. Jadi yang penting ritme tidur bangunnya dulu supaya teratur bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan waktu tidur anak dengan kebutuhan tidur anak itu sesuai dengan kelompok usianya. Ya. Baru setelah itu, kita bisa membantu anak untuk bisa tidur secara mandiri. Ya. Nah, kalau memang dibutuhkan ya, terapi farmakologi, obat-obatan, itu tidak akan menghilangkan terapi perilaku yang diberikan pada anak. Karena terapi yang paling efektif sebetulnya adalah terapi perilaku. Ya. Jadi yang harus kita pahami di sini bahwa sleep hygiene serta mengenali masalah tidur sedini mungkin pada anak-anak akan membantu mereka tetap sehat dan tumbuh kembang dengan optimal. Baik, sebelum saya jawab nih ya, ada yang tahu ini nyanyian apa? Bisa dicat. Ya. Anak ini nyanyi apa? Coba saya pengen lihat. Bisa Bapak Ibu menuliskan di chat. Ya.
Kalau bisa ini nanti dapat hadiah tuh. Hadiahnya apa ya Mbak Ayu ya? Teh kotak. Didoain saja ya. Ini kira-kira nyanyian apa ini? Ada yang Maaf bisa Dok, jawab? nggak terdengar ya? Apa saya dong yang nggak terdengar? Saya pengen Bapak Ibu nebak. Ini nyanyian apa ya? Oh ya. Ada gambar ini tuh mereka nyanyi apa kira-kira? Ada clue-nya sebetulnya. Bisa ada yang mencoba menjawab? Ayo Bu Ibu, Di chat? silahkan. Sebelum kita tanya jawab. Ayo nanti tanya jawabnya jadi kurang loh waktunya. Silakan. Silakan, menjawab satu aja deh. Ada yang bisa menjawab anak ini nyanyi apa sih? Clue-nya ada di sekitar gambar ini. Dada. Nah itu adik udah bener tuh. Nyanyi apa itu? Ayo di chatnya masih kosong. Balonku Dok. Balonku. Ya. Oke, ada lagi selain balonku? Ini yang lain. Saya nggak bisa lihat chat. Chatnya kosong memang begitu ya. Oh iya, ini di sini senang, di sana kesenang. Potong bebek. Lihat kebunku. Kok ame-ame. Ya. Lihat aja ada clue-nya di situ. Nah, kalau kau suka hati, ya potong bebek angsa. Ya, banyak sekali yang memperkirakan kira-kira anak ini nyanyi apa. Nah, kita coba ya. Sebetulnya dari clue yang ada di sini itu dia nyanyi apa sih? Ya. Hidupnya bilang teko. Ternyata dia nyanyi teko gitu ya. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan ya. Silakan kalau mau tanya jawab Mbak Ayu. Ya, saya tadi sampai bilang, udah kok suaranya nggak ada ya Dok. Ternyata. Ya, itu memang tebakan. Masya Allah, saya nggak peka ini. Masya Allah, luar biasa banget ya. Ibu materinya padat, singkat, padat, jelas, daging banget. Silahkan yang mau bertanya, raise hand dulu ya. 3 raise hand, bisa dilihat. Tolong. Ya, silakan. Oke. 1, 2, 3. Galaksi Widya. Maaf. Milik Widya. Bunda Widya. Silakan Bun. Di open mic-nya. Silakan di open mic, open video. Maaf dokter, malam Ya. Dok. Malam. Iya, Iya, maaf ya. dokter tidak bisa menyalakan video. Ya, silakan, nggak apa-apa. Terima kasih dokter atas kesempatannya. Ini dokter yang ingin saya tanyakan. Ya. Saya pernah mendengar anak itu akan masuk ke fase deep sleep ya dok ya pada saat Ya, tidur. betul. Gitu. Nah, gimana dok ya kita tahu anak itu sudah masuk ke fase deep sleep dan apakah mengganti pampers setiap malam itu per 4 jam akan mengganggu fase itu dok? Itu aja sih dokter. Ya. Terima kasih dokter. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kita tahu bahwa di usia-usia awal anak-anak masih pakai pampers gitu ya. Dan fase deep sleep itu sebetulnya masuk siklus ke-5 ya. Fase tidur dalam di situ. Fase tidur dalam itu kita bisa lihat tadi ya anak walaupun kita tidak ngerti wah anak ini bermimpi apa enggak sih ya biasanya anak ini akan tersenyum sendiri ya seakan-akan kalau orang zaman dulu oh ini sedang bicara sama momongannya gitu ya padahal dia masuk ke fase tidur dalam. Nah kalau fase tidur dalam ini terganggu ya banyak sekali hal-hal yang terkait dengan gangguan mental emosionalnya ya kalau terjadi secara berlangsung terus-menerus ya paling tidak 3 kali dalam seminggu dan selama 3 bulan ya
kalau hanya mengganti pampers, ya, mengganti pampers, apakah selalu terjadi di jam-jam itu pada saat anak masuk fase tidur dalam? Nah, kadang masuk fase tidur dalam itu kita bangunin juga agak sulit, ya. Kadang anak tidak merasa. Nah, bisa jadi anak terganggu, ya kalau terlalu kita menggantinya, membuat rangsangan dia terbangun, ya pasti terganggu. Dia masuk lagi ke siklus awal, ya, ke siklus 1. Nah, tentu ini akan mengganggu, ya, kalau dia terbangun dan terbangunnya lebih dari 30 menit. Ya, tapi kalau dia setelah terbangun masuk ke fase siklus tidur 1 lagi dan cepat untuk masuk ke fase tidur dalam lagi, tidak ada masalah, karena di situ masih di jam-jam keluarnya hormon pertumbuhan, ya. Jadi ya kalau pas mau mengganti pampers harus hati-hati memang, ya. Dan kalau terbangun harus benar, jangan sampai terbangunnya terlalu lama, gitu. Ya, begitu ya, begitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Bunda. Yang selanjutnya ada, sudah ya dok? Ya. Ya. Lanjut, Bunda Rizky Fatimah. Silahkan di open mic. Bunda. Bunda Rizky Fatimah. Assalamualaikum. Oh ya. Waalaikumsalam. Baik. Ya, waalaikumsalam Bunda Rizky. Mohon maaf ini ditutup kameranya. Ya. Mau bertanya, anak saya punya kebiasaan kalau mau tidur itu suka ngemot jari telunjuk yang kanan. Mama. Kemudian tangan kirinya itu suka pegang-pegang ke pipi atau enggak ke kepala adiknya gitu. Kadang suka dicubit-cubit kecil. Kalau itu bagaimana gitu menurut dokter pendapatnya tentang kebiasaan yang ngemut? Usia berapa ya, Dek? 2,5 tahun. Berapa? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Iya. Apakah itu ya mengganggu termasuk tidurnya? Terus mau bertanya itu bisa nggak dihilangkan gitu kebiasaan tersebut? Ya, terima kasih dokter. Ya, baik Ibu. Jadi anak yang sudah terbiasa dengan perilaku, apalagi sudah melebihi usia 2 tahun ya, tentu pada saat dia di usia di bawah 2 tahun, karena dia mendapatkan rangsangan, si anak ini merespon dengan cepat, ya, dan karena rangsangan itu selalu diberikan, maka di situ reseptornya sudah terbiasa. Sehingga kalau sudah terbiasa, tanpa ada yang merangsang, dia akan seperti ketagihan seperti itu, ya. Sehingga kebiasaan ini memang harus dihilangkan, ya. Ada beberapa anak menggunakan benda transisional, misalkan selalu megang boneka atau megang guling, ya. Nah, ini ada beberapa kepustakaan yang memberikan 2 cara, ya. Satu, supaya anak ini tidak terfokus dengan satu benda saja, maka harus diberikan benda lain, ya, sebelum kita menghentikan, ya, sehingga dia tidak terfokus hanya pada satu benda yang dia sering sekali gunakan, ya, untuk mendapatkan kenyamanannya. Kemudian yang kedua, stop sama sekali, ya. Jadi 2 pendapat ini ada keuntungannya, ada kekurangannya, ya. Keuntungannya, angka keberhasilannya lebih banyak, ya, lebih banyak berhasil. Namun pada saat fase transisi tadi pasti anak ini ada gangguan perilaku dan mental emosional terlebih dahulu, ya. Biasanya yang terjadi dalam pengalaman sekitar 2 minggu. Ya. Nah, sedangkan yang menggunakan benda lebih dari 1 itu bisa
membaik, tapi membutuhkan waktu yang lama. Setelah dia nanti merasakan bahwa tidak ternyata dua benda itu sama saja, ya, dan dia tidak membutuhkan benda itu. Nah, ini membutuhkan waktu yang setiap anak akan berbeda-beda. Namun masalah mental emosionalnya jarang terjadi di cara yang kedua ini. Nah, kita mungkin bisa melakukan pendekatan secara individual ya. Kira-kira anaknya tipe seperti apa ya. Tapi yang jelas bahwa kebiasaan itu harus kita perbaiki. Ya. Artinya kalau kebiasaan tidak baik ya kita harus merubah ke arah kebiasaan yang baik. Gitu ya. Begitu mungkin Bu Rizky yang bisa saya jawab. Oh iya, kalau itu kan tangan bukan benda, gimana dok itunya? Nah, yang sulit itu karena dia sudah reseptornya berlebihan mendapatkan rangsangan itu, ya, sehingga pada saat dia memasukkan tangan atau memegang itu ya kita menahannya, ya. Kita memindahkan kemudian menahan beberapa saat supaya otaknya tidak merespon apa yang ada pada saat benda ini masuk mulut misalkan ya. Karena begitu benda ini masuk mulut, reseptor di mulut ini akan merespon. Nah, antara respon dan rangsangan ini terjadi, maka terjadi seperti sudah kebiasaan, ya, nanti akan semakin terbiasa anak ini. Ya, sehingga kita harus lepas, kita taruh, ya, kita tahan beberapa saat, gitu, ya, sampai anaknya tertidur kembali. Oh iya, makasih Pak Dokter. Ya, silakan. Terima kasih Bunda Rizky, Pak Dokter juga. Lanjutnya Bunda Zula Zumaroh. Bisa di open mic. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam. Maaf nggak bisa open kamera ya dok. Ya, silakan. Dok mau tanya, kalau anak saya kan usia 3 bulanan. Ini 3 hari ini itu sering kebangun di atas jam 12. Bisa tidur lagi itu baru 1,5 jam. Ya. Itu gara-garanya itu kayak pengen tidur terus pengen ngentut, nggak bisa ngentut, akhirnya kebangun. Nah itu termasuk gangguan tidur nggak ya dok? Tapi di jam pagi itu tidur itu bisa dari jam 8:30 sampai jam 12, terus bangun, terus nanti sebelum mandi itu bisa 1/2 jam tidur lagi, terus bangun tidur lagi sekitar jam 8 sampai jam 9. Malam? Iya. Iya. Ampun, udah? Ampun. Okay. Ya, jadi satu, kita lihat di situ waktu tidurnya yang tidak teratur ya. Okay. Yang kedua, ada fase tidur selama fase tidur terganggu ya. Yang ketiga, saat bangun itu tidak lazim ya. Bangunnya jam berapa tadi? Tidur paginya kan biasanya jam 8:30 sampai jam 1, 1:30. Nah, bangunnya jam berapa? Kadang jam 1, kadang jam 11:30. Bangunnya? Bukan siang. yang malam? Oh, yang malam kadang di atas jam 12 malam sih, Dok. Kadang bangunnya, jam 1. Sampai pagi nggak tidur? Oh, tidur. Cuma dia bangun, terus 1,5 jam atau 1 jam itu tidur lagi sampai pagi jam 6 bangun. Jam 6? Iya. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa di rumah apakah sudah ada waktu tidur yang disepakati? Memang sekitar jam 8, jam 9 malam itu udah tidur sih, Dok. Semua udah tidur. Oke. Ada yang mengganggu pada saat dia masuk ke dalam siklus tidurnya. Nah, hal-hal yang mengganggu biasanya satu, stimulasi pada saat dia mau berangkat tidur. Kita lihat dulu apakah ada yang mengganggu 1 jam sebelum dia tidur. Ya, apakah makan, apakah dia menonton,
Ya, apakah dia aktivitas yang berlebihan atau bermain yang berlebihan. Nah, kita hindarin semua itu. Yang kedua, tidur siangnya, ya, kalau memang total tidurnya masih kurang, tidur siangnya bangun terakhir adalah 6 jam sebelum jam tidur malamnya. Jadi kalau membiasakan tidur jam 8 ya, tidur siang berarti terakhir jam 2. Jam 2 harus dibangunin. Ya, supaya dia nanti masuk ke tidur malamnya bisa sesuai dengan siklus tidur yang kita harapkan. Ya. Nah, mengenai kesakitan pada saat malam hari, biasanya saluran cerna, harus difikirkan keadaan yang terkait dengan alergi. Ya, biasanya anak dengan alergi dingin di malam harinya sering sekali terjadi kolik. Ya, apalagi menggunakan AC gitu ya. Nah, itu bisa terjadi hal itu. Ya, jadi kita harus lihat permasalahan-permasalahan, apakah ada masalah fisik, ya, apakah ada masalah lingkungan, ya, apakah ada masalah perilaku yang belum kita persiapkan untuk anak. Begitu, Ibu. Oh, oke, Dok. Iya. Jadi kalau misalnya kayak gangguan itu cuma berarti kan alergi ya? Bisa karena kemungkinan alergi. Ya, kalau dia bukan alergi pasti siang, malam, sore, pagi akan sakit terus perutnya. Enggak sih, cuma 3 hari ini cuma kalau misalnya pagi, siang, kalau tidur itu kentut ya bisa kentut sih, tapi cuma kalau tengah malam 3 hari ini sih. Nah ya, kalau alergi memang munculnya pas capek, Bu. Jadi kalau anak punya bakat alergi, dia kecapean, maka alergi itu akan muncul. Ya, anak punya bakat alergi dingin misalkan, ya, atau makanan, pas nggak capek sih nggak muncul, tapi pas capek pasti akan muncul, dia akan sensitif. Begitu. Oke. Oh ya. Ya. Jadi kenapa kok anak yang berpergian gitu ya, malamnya rewel sekali perutnya ya, kentut juga nggak bisa gitu ya, sulit sekali, terus dikasih anget-anget, sudah terbantu. Nah, kemungkinan dia memang kolik. Kenapa? Kecapean. Nah, malamnya nggak kuat dingin. Gitu. Udah sih agak sensitif sama yang dingin. Ya begitu. Oke, makasih ya Dok ya. Ya. Oke, baik, alhamdulillah sudah menunjukkan pukul 7:52. Oke, insya Allah 5 menit lagi ya ibu-ibu. Sekarang tadi 3 raise hand, terus saya ambil 3 chat ini, tapi saya coba ambil paling atas dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Umu Aliza, Dok. Selamat malam, dokter. Izin bertanya, bagaimana mengatasi anak yang kalau tidur sebentar kebangun, baru ditinggal 30 menit, udah bangun minta ASI lagi. Malam bisa kebangun sampai 5 kali, bahkan lebih. Kasus seperti itu penyebabnya apa ya, Dok? Dan bagaimana mengatasinya? Ya, jadi kalau bayi, ya tadi nggak menyebutkan usianya ya. Jadi kalau bayi ya normal-normal saja ya. Karena dia lapar. Nah, ASI itu gampang diterap. Jadi gampang sekali laparnya. Nah, makanya anak dengan ASI itu akan mendapatkan nutrisi yang cukup bagus. Ya, kenapa? Karena gampang diserap, dia lapar, minta lagi. Ya, sehingga orang tua pada saat memberikan ASI harus persiapan. Nah, kalau bukan bayi baru lahir, ya tentu anak yang tidak bisa melalui 5 siklus itu, siklus tidurnya, sampai ke fase tidur dalamnya, tentu akan menyebabkan anak ini ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kita lihat berat badannya, ya, apakah berat badannya normal? Ya, kalau berat badannya tidak normal, kemungkinan dia terganggu akibat kualitas tidurnya yang tidak optimal. Ya, jadi harus kita lihat nanti berdampak enggak dengan pertumbuhannya, perkembangannya. Ya. Nah, bangun tidurnya jumlahnya tidurnya sesuai enggak dengan kelompok usianya. Ya. Kemudian waktu tidurnya apakah
melebihi waktu tidur yang biasanya. Begitu ya, ada beberapa yang harus kita cari penyebabnya. Begitu Mbak Ayu. Oke, baik. Selanjutnya ya, Dok. Ya. Dari Bunda Rina Windiana, saya mau bertanya, Dok, bagaimana hubungan tidak baik dengan orang tua? Hubungan tidak baik dengan orang tua itu biasanya begini. Anak tidak merasa nyaman ya pada saat orang tua yang sedang ditunggu-tunggu misalkan ya tidak memberikan respon yang dia harapkan. Contoh saja, kebetulan orang tuanya bekerja gitu ya. Pulang kerja karena capek gitu. Anak mengharapkan ya harus ada interaksi gitu ya, tapi karena capek akhirnya mama capek atau papa capek gitu ya. Nah, itu kan menimbulkan masalah emosional pada anak. Ya. Saya sudah menunggu seharian nih, ya, pengen waktu saya sama papa, misalkan, ya, atau sama mama, tapi kok nggak terjadi di situ, ya. Nah, maksudnya seperti itu, ya. Atau pulang malah justru anaknya dimarah-marahin, ini sudah waktunya tidur, ayo tidur, gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan hubungan anak sama orang tua yang tidak baik. Tidak mendampingi anak untuk berperilaku tidur dengan baik, malah justru menambah masalah yang akan dibawa anak ini tidur. Ya, itu maksudnya. Oke. Baik, pertanyaan satu lagi ya, Dok. Pertanyaan satu lagi. Dari Bunda Yayang Juwita. Assalamualaikum, Dok. Saya Juwita, saya ingin bertanya mengenai hygiene tadi, Dok, yaitu lingkungan yang nyaman. Anak saya suka kagetan, Dok, usia 7 bulan. Kebetulan di rumah mertua pinggir jalan banyak truk lewat. Jadi sering terbangun, Dok. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Nah, ini yang sulit ya. Yang salah truknya apa yang salah rumahnya ya? Ya, jadi memang sebisa mungkin ya, seoptimal mungkin kita bisa menyediakan fasilitas ruangan anak yang nyaman begitu. Ya mungkin ada cara-cara bagaimana suara itu tidak menjadi keras pada saat sudah masuk ke kamarnya. Ya, mungkin ya bagaimana caranya untuk memberi apa? Ya semacam atau kalau peredam sulit ya, ruangan-ruangan khusus gitu ya, meletakkan ruangannya tidak bersebelahan dengan jalan raya. Ya memang ini sulit ya, tapi kita harus bisa mensiasati pada saat keadaan semaksimal mungkin bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau memang di jalan kan kita nggak bisa stop itu truknya. Ya. Pindah juga nggak mungkin, ya. Jadi mengatur ruangannya saja untuk ruangan tidur menjauhi dari jalan raya, begitu. Ya. Oke, sudah, Dok. Baik, ya. Sudah menunjukkan pukul 7.58 menit. Tidak terasa ya, waktunya cepat berlalu. Sebelum ini kita foto bersama dulu ya, Dok. Ya, silakan. Bisa di-open kameranya, Bunda-bunda. Kapan lagi kan foto sama Dr. Fitri, walaupun virtual. Ya. Oke, sudah, Kak Mar. Minta tolong. Ada berapa screen? Kamar? Sudah? Kamar? Sudahkah? Sudah? Sudah, masih di mute, Bu. Masih di mute. Oke. Siap, Bu, Ibu? Siap. 1, 2, ya. Oke.
Ada berapa, Bu? Ada 4. Oke. Ya. Satu lagi. 3 lagi. 1, 2, 3, 4. Senyum aja ya. Nggak tahu kita di mana. Di screen yang mana. Banyak Lagi, yang open kamera. Ya. Udah. Udah, oke. Udah. Dokter mungkin ada closing statement, Dok, untuk Ya. Ya, hanya mengingatkan pada kita semua ya sebagai orang tua bahwa perilaku anak itu tergantung dari perilaku kita. Ya, bagaimana kita membiasakan, itulah nanti yang akan ditiru oleh anak. Jangan selalu menjadikan anak itu menjadi suatu masalah tanpa harus melihat apa yang menyebabkan anak itu menjadi seperti itu. Ya, saya kira kita sebagai orang tua sangat menginginkan bahwa anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ya, saya yakin orang tua sangat mengharapkan itu. Ya, itu saja. Kalau ada masalah dengan anak, ya. Ada masalah dengan orang tuanya ya, Dok, gitu ya? Gimana? Ya, kalau ada masalah dengan anak, ya berarti orang tuanya juga ada masalah gitu ya? Ya, paling tidak kita jangan pertama kali menyalahkan anak dulu. Ya, kok anak saya ini kenapa sih? Kok sukanya begini? Nah, itu seakan-akan sudah menyalahkan anak, ya. Beda dengan, dok, anak saya kok suka begini ya? Ya, tidak ada kenapanya sih. Ya. Kok suka begini ya? Ya, mungkin ada yang salah atau yang bagaimana ya? Nah, kalau ada yang salah, introspeksi. Dokter akan melihat ya salahnya di mana gitu ya. Ya, kadang anak menjadi objek begitu ya. Anak saya bermasalah, harus ke dokter nih. Ya. Yang minum obat anak. Ya, akhirnya apa? Anak saya nggak bisa tidur terus, akhirnya dapat obat tidur. Ya, kan yang minum obat anak. Nah, supaya ibunya bisa tidur atau ayahnya bisa tidur. Ya. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah sebetulnya. Ya, harus bersama-sama. Ya, tidak menyalahkan orang tua, tapi orang tua harus memahami kebutuhan anak. Ya, betul. Siap. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama Mbak Ayu. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan pada saat saya membawakan materi ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat-sehat. Semua dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selamat malam dan sampai ketemu lagi insya Allah. Ya. Ya, insya Allah di lain waktu ya, Dok. Ya. Terima kasih ya Dokter dan Mbak Dina. Terima kasih juga Mbak Dina. Terima kasih Dok. Terima kasih semuanya. Ya, semoga kita doakan semoga. Saya izin list ya. Oh iya, Dokter silakan. Ya. Doakan semoga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya Dok. Kita doakan semoga dokter diberikan keberkahan, kesehatan, kelancaran, rezekinya ya ibu-ibu ya. Amin. Dan untuk ibu-ibu yang sudah antusias sekali meluangkan waktunya, sangat semangat, menggebu-gebu ya. Insya Allah tadi banyak banget pertanyaan. Mohon maaf banget karena keterbatasan waktu yang nggak bisa kita ya karena waktu berjalan ya. Jadi mohon maaf banget pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Insya Allah next kita bikin call Zoom lagi, follow up lagi. Insya Allah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Dimohon kami tim dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya sehat, kuat, diberikan kemudahan, kelancaran, rezekinya. Amin. Saya undur diri dan tim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Sama Ibu. Bunda-bunda semuanya bisa live ya. Tuh, belum ya.
Lain PR, Bing. Live gimana live? Bun, Kak Mar bisa di itu di enlive di apa sih namanya?